Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 17 November 2022. Kita hari ini bersama-sama merayakan peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria. Elizabeth adalah putri Raja Hungaria yang lahir pada 7 Juli tahun 1207. Sebagai seorang putri, Elizabeth lebih memilih hidup sederhana daripada hidup dalam kemewahan. Sejak kecil, ia sudah direncanakan untuk sebuah perkawinan diplomatis dengan Ludovicus keempat dari Thuringia yang sekarang termasuk dalam negeri Jerman. Pada usia ke-14, Elizabeth menikah dengan Ludovicus. Mereka dianugerahi 3 orang anak. Ludovicus tidak pernah menghalang-halangi karya karitatif istrinya, kehidupannya yang sederhana maupun kehidupan rohani Elizabeth. Pada tahun 1225, Jerman dilanda dengan kemiskinan, kelaparan, dan Elizabeth hampir menghabiskan persediaan bahan makanan yang ada di istana untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Suatu hari, Elizabeth hendak membagi-bagikan makanan, dan Ludovicus mendekatinya dan menanyakan, apa yang disembunyikan di balik rok kerja Elizabeth? Dan Elizabeth membuka rok kerjanya, maka terlihatlah bunga-bunga mawar yang indah. Padahal tadi Elizabeth membawa banyak roti yang hendak ia bagikan kepada orang-orang miskin. Sungguh suatu keajaiban. Elizabeth wafat pada 17 November tahun 1231. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 41 sampai dengan 44. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui pada saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali ketika momen tutup peti, saat keluarga memberikan 7 mutiara untuk diletakkan, 2 di bagian mata supaya dapat melihat dengan terang, 2 di bagian telinga supaya dapat mendengar dengan tenang, 2 di bagian hidung supaya bisa bernafas dengan lapang, dan 1 di bagian mulut. Tiba-tiba saya meneteskan air mata. Frater berbisik kepada saya, "Nangis mo?" Ya iyalah, masa kelilipan. Yesus aja bisa nangis kok. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus menangis. Ia menangisi kota Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani, Yerusalem disebut Yerusalem. Dalam bahasa Arab disebut Al-Quds, yang berarti kota damai, City of Peace. Lantas, mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Ada 2 hal yang membuat Yesus menangisi kota ini. Pertama, di tempat ini di mana bait Allah berada, justru keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui diri Yesus ditolak. Di kota inilah
Yesus akan memikul salibnya menuju puncak Kalvari. Yang kedua, Yesus bernubuat akan kehancuran Yerusalem. Ia bersabda, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nubuat ini terbukti, yakni pada tahun 70, tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus menyerbu kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah, dan membunuh dengan kejam penduduk Yerusalem. Dua hal inilah yang membuat Yesus menangisi kota damai Yerusalem. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya kira Yesus tidak hanya menangisi kota Yerusalem. Air matanya juga menetes untuk tiap-tiap kita yang enggan untuk bertobat dan menjalani hidup ini dengan tidak bertanggung jawab. Maka pertanyaannya, maukah kita mengusap air mata Tuhan dengan menyesali segala dosa? Maukah kita bertobat dan menjalani hidup ini seturut dengan kehendaknya, agar air mata Tuhan tidak lagi tertumpah bagi segala dosa-dosa yang kita buat? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.